Jalan Juang Ki Bagus Hadikusumo. Di tengah ramainya kota budaya Yogyakarta, ada banyak bangunan yang berdiri kokoh. Dan sebagian bangunan itu adalah saksi bisu perjuangan kemerdekaan negara kita loh. Mungkin sekarang kita belum tahu. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan, ada seorang tokoh besar dari Yogyakarta yang memberikan ide cemerlang yang akan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Siapa sih tokoh itu? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ada yang pernah dengar? Tidak perlu bersedih jika kalian belum pernah dengar. Kita akan membahas siapa beliau. Ki Bagus Hadikusumo lahir dengan nama kecil Raden Dayat atau Hidayat di Kauman Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Beliau adalah anak ketiga dari Raden Kaji Lurah Hashim, seorang abdi dalam lurah di bidang keagamaan Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sebagai anak dari seorang abdi dalam di zaman kolonial, pendidikan Ki Bagus muda hanya sampai pada sekolah rakyat atau setara dengan sekolah dasar saat ini. Walaupun pendidikannya hanya sebatas sekolah rakyat, Ki Bagus sangat tekun membaca, baik itu buku, kitab, dan bacaan-bacaan lainnya. Hal ini membuat Ki Bagus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Selain itu, kedekatannya dengan sang ayah dan ulama-ulama di kampungnya menjadi jalan alternatif bagi Ki Bagus dalam mencari ilmu. Ia juga berguru dengan banyak tokoh hebat loh. Salah satunya adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau mau jadi orang hebat dan pintar, resepnya banyak membaca dan bergaul yang positif ya teman-teman. Selain supel bergaul, Ki Bagus juga sederhana dan pekerja keras. Jika ada kesempatan pergi keluar kota, ia akan membawa barang-barang yang kira-kira laku untuk dijual. Beliau juga pernah menjual gramofon atau alat pemutar piringan hitam loh teman-teman. Semasa hidupnya, beliau juga menulis beberapa buku loh. Nah, karyanya antara lain Risalah Katresnan Jati, Pustaka Hadi, Pustaka Islam, Pustaka Ihsan, dan Pustaka Iman. Bekerja keras dan hidup sederhana adalah teladan yang beliau praktekkan seumur hidup. Salah satu pesan paling penting yang disampaikan Ki Bagus untuk keluarganya adalah jika ingin mendapatkan sesuatu, haruslah dimulai dengan berusaha dan bekerja. Hayo, untuk kita yang masih sekolah, berusaha bisa dilakukan dengan belajar yang rajin loh. Lalu bagaimana ceritanya Ki Bagus bisa ikut melahirkan ide dasar negara kita? Ternyata Ki Bagus Hadikusumo sudah masuk organisasi Muhammadiyah sejak tahun 1922. Saat itu ia menjadi ketua Majelis Tablik Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1926 Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1942 Ki Bagus Hadikusumo naik menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah atau saat ini disebut dengan pimpinan pusat Muhammadiyah sampai tahun 1953. Di pertengahan jabatannya beliau menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Apa itu BPUPKI dan PPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Keduanya terbentuk pada tahun 1945 sebagai badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, melalui kedua organisasi inilah Ki Bagus Hadikusumo memberikan ide-ide cemerlangnya melalui Piagam Jakarta. Apakah teman-teman tahu kejadian bom Hiroshima dan Nagasaki dalam pelajaran sejarah? Kejadian yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 itu membuat negara Jepang porak-poranda. Sehingga terjadilah kekosongan kekuasaan pemerintah Jepang di Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya negara Jepang menyerah tanpa syarat. Pada momen tersebut, negara Indonesia yang pada saat itu berada di bawah penjajahan Jepang dengan sigap memanfaatkan keadaan.
Akhirnya dibentuklah Piagam Jakarta oleh para anggota BPUPKI yang nantinya akan menjadi dasar disusunnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merebut kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Sayang seribu sayang, setelah berakhirnya masa penjajahan Jepang, Belanda lalu kembali menjajah Indonesia pada tahun 1947. Untuk melawan kedatangan Belanda, Ki Bagus bersama dengan para tokoh di Kauman membentuk pasukan perang bernama Askar Perang Sabil, yaitu pasukan perang yang berjuang untuk mempertahankan Yogyakarta dari serangan agresi militer Belanda. Sampai masa tuanya, cita-cita tentang masyarakat Indonesia yang adil makmur masih terus terbawa dalam pikiran Ki Bagus. Hingga akhirnya Ki Bagus Hadikusumo menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 4 November 1954. Ki Bagus Hadikusumo meninggal pada usia 63 tahun di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Kuncen, Yogyakarta. Setelah 61 tahun meninggalnya Ki Bagus, akhirnya pada tanggal 5 November 2015, Ki Bagus mendapat gelar Pahlawan Nasional sebagai penghormatan atas jasa-jasa perjuangan beliau untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekarang giliran kita nih teman-teman. Siapkah kita mengisi kemerdekaan? Siapkah kita meneruskan perjuangan para pendiri bangsa ini? Yuk, rajin belajar, rajin berorganisasi agar kita bisa menjadi pemimpin yang inspiratif seperti teladan Ki Bagus Hadikusumo di masa depan. Aku tidak suka orang melihat-lihat gambarku sesudah aku mati. Sesudah aku mati kelak, biarlah orang melupakan aku. Dan memang tak ada gunanya diingat lagi, karena aku sudah menghadap Allah dengan segala amal perbuatanku, yang baik maupun yang tidak.